Waalaikum. Ibu jawabnya apa? Udah nggak ada lagi waalaikumsalam, nggak ada ya? Apa kemarin? Nah, karena alif lamnya alif lam syamsiyah, disambung waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang benar ya. Itu jangan dilupakan. Ibu sudah dapat ilmunya. Terus kemudian kita lanjutkan hari ini, kita masuk adab yang kedua. Adab yang kedua adalah yakni idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua adalah kita akan mempelajari apabila saudaramu sama muslim itu mengundangmu, mengajakmu, fa'ajibhu, maka balaslah, maka hadirilah, maka penuhilah undangan tersebut. Maka penuhilah undangan tersebut. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan, beliau katakan wa idza da'aka fajibhu, itu adalah idza da'aka li huduri walimah au ghairiha fajib da'watuhu. Yang dimaksud jikalau kamu itu diundang maka hadirilah undangan tersebut. Undangan apa Ibu? Di sini khususnya adalah yang pertama undangan yang sifatnya ada yang menghukumi ini wajib, ada yang menghukumi sunnah muakkad. Undangan yang syar'i, misal walimatul ursh, undangan walimah ya. Tapi walimah yang seperti apa yang wajib kita datangi, yang akan ada pahala di dalamnya? Ini maaf ya, nanti kalau pernah ini terjadi, ibu pernah punya gawe kayak begini, semoga diampuni dosa-dosanya karena nggak tahu. Besok kalau mau punya gawe lagi, mau punya hajat lagi, atau ada mbak yang belum menikah di sini, besok mau menikah, bilang orang tua, nggak bisa sembarangan mengadakan walimah. Udah pernah saya jelaskan belum sih? Belum ya? Belum ini belum ya? Ya ini gimana walimah yang seperti apa? Walimah yang di sana dibangun di dalamnya ketaatan. Bu, walimatul ursh itu esensi atau hakikat walimatul ursh itu sebagaimana perintah Nabi kepada Abdurrahman bin Auf. Bukan seperti walimatul urus hari ini. Jangankan kita berbicara adab timur ya. Adab Islam aja, jangankan kita berbicara adab Islami, adab timur aja udah nggak dipakai orang hari ini kok Bu. Ibu paham maksud saya? Saya belum kasih contohnya ini. Saya akan kasih standar idealnya nih. Ketika Abdurrahman bin Auf, Bu, coba nih, sahabat yang luar biasa, yang kita ini, saya kalau baca sirahnya Abdurrahman bin Auf ini Bu, bisanya itu apa? Jiwa ini begitu rendah, serendah-rendahnya, nggak ada apa-apanya Bu. Seandainya pun saya dikasih kekayaan seperti Abdurrahman bin Auf, nggak bisa, nggak ada yang bisa menandingi beliau. Ibu bayangkan ketika dia hijrah dari Makkah ke menuju Madinah, itu semua harta kekayaannya ditinggal Bu. Dia hanya membawa berapa dirham. Dan ketika Allah Ta'ala mempersahabatkan dia, Rasul mempersahabatkan dia dengan sahabat Ansor. Yang sahabat Ansor ini saya lupa namanya, Ammar bin siapa lupa saya. Dia adalah orang yang paling kaya di Madinah, yang memiliki kebun kurma berhektar-hektar. Sampai ketika dia bersaudarakan dengan sahabat Ansor ini, dia dipersilakan pilih kebun kurma manapun yang kamu mau Abdurrahman bin Auf. Dan kalau kamu, bahkan bukan hanya kebun kurma Bu, sahabat ini punya kalau nggak salah 4 istri ya, ada yang mengatakan 10 istri. Silahkan kamu pilih istriku yang mana yang kau sukai. Coba Bu, zaman dulu tuh belum turun dalil, yakni apa? Boleh memperistri orang lain. Dia dikasih silakan. Kalau misalnya sahabat Abdurrahman bin Auf itu mau, dia memilih yang paling cantik, ternyata yang paling disukai sama, yang paling dicintai sahabat Ansor ini, dikasih Bu. Tapi inilah muroahnya Abdurrahman bin Auf. Dia mengucapkan jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih wahai saudaraku. Cukup tunjukkan saja bagi diriku mana pasar Madinah. Biar ibu paham ini. Enggak langsung serta-merta diambil. Mungkin kalau posisi saya kayak gitu, tak tompo Bu. Nak saya tak tompo enak tenan no. Wis miskin tekan kono dikei kebun korma, kei bojo sisan. Ajib enggak? Bojone sugih sisan, akeh tunggale. Kalau orang yang nggak punya moroah seperti sahabat ya begini ini nih. Tapi kalau sahabat benar-benar enggak Bu, ditunjukkan pasar Madinah, lalu apa yang dia beli? Apa yang dia lakukan? Dia beli gandum dengan beberapa dirham itu Bu. Gandum itu diolahnya jadi roti. Dia jual roti itu di Madinah itu. Memang takdirnya wong sugih melegedu. Jadi kalau seorang tuh udah memang takdirnya itu hidupnya sugih,
ya nggak ada yang bisa jadikan dia miskin. Akhirnya dia menguasai pasar Madinah itu. Akhirnya dia bisa membeli mahar, Bu, untuk dia nikahi istrinya. Nanti ini jadi asbabul wurudnya kenapa ada walimatul urs. Maka ketika suatu hari dia datang ke Masjid Nabawi dengan wajah yang bahagia, sampai Nabi mengatakan, "Hai Abdurrahman bin Auf, aku sudah lama tidak melihat wajah kamu begitu bahagia. Ada apa sebenarnya?" "Ya Rasulullah, aku baru saja menikah." "Apakah kau telah memberikan mahar buat dirinya?" "Alhamdulillah, aku telah berhasil mengumpulkan duit dengan jualanku. Aku beli itu cincin dari emas." "Apakah kamu sudah memberitahu teman-temanmu, sahabatmu?" "Belum ya Nabi." "Pulang, sembelih seekor kambing atau domba, undang teman-temanmu." Pulang Abdurrahman bin Auf. Jadi ini esensinya walimatul urs. Seperti Nyameng jual kambing tuh, masakan kambing itu. Jadi walimatul urs itu intinya apa? Ngundang orang makan, berbagi kebahagiaan. Itu doang sebenarnya, Bu. Ibu paham ya? Ini kalau mau mengadakan walimatul urs yang syar'i itu seperti ini. Jadi kita berbagi kebahagiaan supaya dia menikmati makanan hidangan kita. Dan ngapunten Ji, ini idealnya ya, idealnya, dan juga tidak meletakkan kotak amal di depan pintu. Ibu paham maksud saya? Ibu paham? Itu nggak meletakkan kotak itu gitu loh, supaya bakbuk gitu, Bu. Ya, tidak sedikit orang di luar sana, saya nggak bilang ibu-ibu ya, tidak sedikit orang di luar sana kalau mengadakan hajatan supaya bakbuk gitu loh, atau bahkan golek bati. Kalau memang kita ini niatnya itu menjalankan walimatul urs yang syar'i, itu kita menu yang dipilih pun adalah pertama yang utama daging kambing. Kalau memang mampu, ibu nggak usah cari kambing, tinggal pesan saja sama Bu Suharti, kan selesai. "Bu, pesan Bu," selesai. Iya kan, masakannya udah teruji, bener nggak? Iya. Kemarin saya isi kajian, tuan rumah yang saya isi kajian ternyata juga macam sama Mbak Vita kan. Pilih pesan yang saya makan kemarin siangnya gongso. Itu tuan rumahnya murid saya pesan itu, ya gongsonya enak Ibu. Ya udah kelas itu menu utama gitu loh. Terus kemudian Ibu kalau mau yang syar'i sekalian walimatul urs itu sekalian saya ceritakan ya, nggak apa-apa ya saya sampaikan ya. Jangan kasih kotak sumbangan itu, karena tujuan kita malah berbagi. Paham? Kemudian ibu biar paham ini yang ideal secara syar'i. Kemudian tidak ada ikhtilat. Coba Ibu lihat aja Keraton Solo sama Jogja. Ketika ngadakan itu hajatan, apa ya tamu pria wanita dicampur? Enggak toh Bu? Enggak, bahkan arah selatan itu tamu semua duduk. Bukan standing party. Duduk, kemudian piring terbang, ya, bukan dilemparin. Itu tamu betul-betul dimanja, dimuliakan. Itu adab timur kan? Adabnya orang Jawa. Kalau kita dulu, alhamdulillah kalau saya enggak sih Bu. Kalau saya nikah 13 tahun yang lalu dengan istri saya yang pertama, yang kedua nggak ada, kaget langsung. Itu nggak ada, itu udah terpisah. Kita kasih tempat duduk yang layak dan seterusnya. Jadi kalau ibu mau ngadakan hajat, konsultasi sama gurunya. Jangan ngadakan sendiri. Jangan coba-coba ngadakan sendiri. Kalau misalnya kita akhirnya itu bukan dapat pahala, malah pulang tuh bawa dosa Bu. Maaf ya Bu, kalau dulu pernah mengadakan hajatan yang pakai standing party. Ini jangankan berbicara adab Islam yang syar'i, adab timur aja udah nggak masuk. Faham? Bu. Terus sekarang saya mau tanya, Ibu kan setiap kita kan hampir pernah menghadiri walimatul urs model-model di gedung itu standing party, ya kan? Nyaman enggak saya mau tanya? Nyaman enggak? Apalagi kalau menu kesukaannya tengkleng sama gongso, nyamleng misalnya. Pasti paling rame kita ngambil nggak bisa karena berdiri semua di situ, betul nggak? Gimana kalau saya Bu diundang kayak begini, apalagi ada solo organnya, ulat keket dulu, tahu ulat keket itu yang joget-joget kayak ngono. Bisa dipastikan istri dan anak-anak saya di mobil, wis sudah kelas. Abi yang turun, saya yang turun, jumpai tuan rumahnya, dah barakallah laka dan seterusnya. Saya pulang. Nggak ada tempat duduknya, acaranya kayak begitu, saya pulang. Kenapa? Karena apa yang mau saya dapatkan di sini? Saya malah bisa terinfluence di situ.
apa terinfluence, terpengaruh dengan acara beginian. Nanti kita akan sampai loh Bu, bahkan nanti kita sampai ketika kita minum sambil berdiri dan lupa. Dan kita ingat kalau minum sambil berdiri itu kata Nabi SAW, muntahkan. Nanti kita sampai itu. Nah sekarang ibu ngadakan walimatul urs. Walimatul urs itu ibadah nggak? Nah tapi kalau isinya maksiat, jadi ibadah apa jadi dosa? Nah khalas. Kalau itu dulu pernah, misalnya orang tua kita nggak tahu, atau kita malah pernah melakukan itu nggak tahu, semoga dimaafkan. Ya kan Bu, namanya nggak tahu dimaafkan. Tapi hari ini ketika Bu tahu ilmunya, jangan diulangi. Ya, makanya konsultasi. Silakan ketik nomor di bawah ini, nggak ada, insya Allah. Tanya sama orang yang tahu kalau mau ngadakan acara begituan, gitu ya. Kemudian apalagi kata Syekh, bukan hanya berkaitan dengan walimatul urs. Intinya walimah yang dihadiri adalah walimah yang syar'i. Kalau ada dangdutannya, ada musiknya, ada hal yang melalaikan, gak ada tempat duduknya untuk kita bisa menghormati dan mensyukur nikmat Allah, tak wajib kita datang. Faham? Itu maksud saya. Yang wajib itu kalau memang itu acaranya syar'i. Syar'i ini betul-betul ya kayak Adab Timur aja itu udah bener tuh Bu. Wong saya pernah kan sekali lagi ya, saya pernah datang itu ke daerah selatan. Itu betul Bu, di kampung loh Bu. Bapak-bapak ngumpul tenda sendiri, ibu-ibu ngumpul tenda sendiri. Ya toh? Nanti kita dijamu tenan tuh Bu, dilempari piring. Menu pertama hilang, menu pertama habis, kasih menu yang kedua, sampai warak nih Bu. Subhanallah tuh, orang kampung, orang desa aja bisa kayak gitu loh. Ya. Semoga nanti kalau ibu punya hajat bisa demikian. Amin Allahumma amin. Kemudian bukan hanya walimatul urs, misalnya apa lagi? Ibu mengadakan walimatus safar. Walimatus safar itu di zaman Nabi, di zaman sahabat itu dikerjakan. Sebagian sahabat itu bukan sebelum berangkat haji Bu, setelah pulang. Ini yang salah kaum muslimin hari ini. Coba saya mau tanya, antara pamitan dengan pamer tipis nggak niatnya? Tipis nggak? Usahakan ini media, saya minta maaf kalau saya punya salah. Kalau memang kita punya salah dengan tetangga, kenapa nggak kita datangi sebulan sebelumnya, satu-satu kita datangin? Betul nggak? Karena walimatus safar itu kalau mau dikerjakan kata para ulama, itu dikerjakan oleh umat-umat terdahulu, salafus salih, khususnya sahabat dan tabi'in, itu dikerjakan setelah pulang dari tanah suci. Sekalian berbagi apa yang kita bisa beli misalnya gitu. Minimal zam-zam lah. Atau seterusnya, atau kita jamu makanan nyamleng lah misalnya gitu. Iya kan, khalas, berbagi kebahagiaan. Pokoknya ini bukan pesan sponsor ya Bu. Ibu paham maksud saya? Ya jelas. Hari ini orang keliru. Rata-rata walimatus safarnya dikerjakan kapan? Sebelum. Kalau dulu pernah, semoga dimaafkan. Ya karena kan nggak tahu. Dan bagi yang pernah pasti tipis Bu, antara pamer atau pamit. Atau ini sesuai apa yang yakni berbagi kebahagiaan. Wong belum berangkat aja kok udah berbagi kebahagiaan, kan keliru. Dan tidak sedikit kaum muslimin sudah walimatus safar, uangnya habis berjuta-juta, malah sampai di airport nggak jadi berangkat. Malu, nggak jadi pulang kampung gitu. Nginep di mana? Jangankan yang haji, umroh saja ada walimatus safarnya, coba mumet saya tuh. Betul apa enggak? Dan saya nggak mau menyalahkan kaum muslimin begini, cobalah dirubah begitu. Alangkah baiknya duit itu, ya, yang tadinya ngundang orang walimatus safar, itu dijadikan apa Bu? Disodakahkan sebelum berangkat kepada fakir miskin, terutama ring 1 Bu. Nanti kita akan belajar besok objek zakat dan sedekah itu ke siapa. Dan besok kalau udah selesai ini saya akan ajarkan ibu mahram aurat dan mahram nikah. Mahram itu ada 2 bukan 1. Itu kan ada ilmunya Bu. Beda antara mahram aurat dengan mahram nikah. Itu beda lagi, ada ilmunya ya. Sabar, makanya stay tune terus di channel ini ya. Taib. Kemudian apa lagi? Fa'ajib da'watuhu kata Syekh. Maka wajib menghadirinya jikalau walimah-walimah seperti ini. Ada lagi yang dikatakan wajib menghadirinya, yakni ketika teman kita, saudara kita sama muslim ini mengajak kita, posisinya adalah untuk memenuhi hajat makan misalnya. Contoh, ibu yang dilakukan oleh Allah, ibu lagi puasa sunnah,
lalu ibu diajak makan. Rata-rata kaum muslimin yang dilakukan apa? Maaf jeng gitu ya. Saya sedang puasa, gitu. Betul nggak? Padahal udah siang nih. Ibu tahu nggak kalau misalnya ibu, kan memang benar ada hadis ketika kamu sedang berpuasa, kata Nabi SAW, apabila saudaramu mengajak kamu makan atau menyuguhkan kamu makanan, pilihanmu kan dua, teruskan puasamu atau penuhi ajakan dia. Ibu mendapat pahala yang lebih besar nggak? Batalkan puasanya, penuhi hajatnya. Karena bagaimanapun ini kalau puasa sunnah ya, kalau puasa wajib ibu nggak boleh, puasa qadha ibu nggak boleh batalkan. Faham? Kalau ini puasa sunnah mau sekalipun itu adalah ayamul bid, puasanya Nabi SAW, walaupun ibu tuh ajak puasa Daud sekalipun, ibu tuh diajak makan sama teman ibu, maka pahala ibu banyak banget. Yang pertama, tahu nggak? Ibu itu telah dicatat di sisi Allah mendapatkan pahala puasa ibu di hari itu ketika batal. Satu. Yang kedua, pahala menyembunyikan amal. Ya kan? Karena sebaik-baik amal itu disembunyikan. Dalilnya mana? Misal saya ambil dalam surah Al-Baqarah, ini jadi barometer ya. Jadi ini jadi barometer dalil untuk amal ibadah yang lainnya. Al-Baqarah 271 kalau saya tidak salah. Itu di awal juz 3, di awal juz 3. Posisi ayat nggak perlu dijelaskan ya Bu, sebelah mana nggak perlu. Kata Allah Jalla wa Ala, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Jikalau kau tampakkan sedekah yang kau keluarkan itu, fa ni'mahi, itu baik buat dirimu. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Dan jikalau kau sembunyikan apa yang ingin kau berikan kepada fakir miskin tersebut, fa huwa khairul lakum, itu jauh lebih baik. Jadi misalnya ibu tadi lagi puasa, ibu diajak teman ibu makan siang, yuk makan yuk, tak traktir misalnya, bakso kayak apa kayak gitu misalnya, ibu lagi puasa. Kalau ibu memenuhi hajat dia, pertama nih, ibu akan dapat pahala puasa tadi sempurna. Yang kedua apa? Ibu mendapatkan apa? Pahala menyembunyikan amal, dan itu menjadikan pahala keikhlasan yang sempurna. Yang ketiga, ibu mendapatkan yakni apa? Pahala seperti ini. Hadis yang tadi ini loh. Wa idza da'aka fajibhu. Kamu memenuhi ajakan saudaramu. 3 loh udah. Yang keempat kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, sesungguhnya di antara amal yang dicintai oleh Allah, engkau meletakkan sururu fi sudurihim. Engkau meletakkan kebahagiaan di dalam hati saudaramu. Bu, ada amal yang dimana apabila amal ini kita kerjakan, maka Allah Ta'ala akan mencintai amal kita. Yakni apa? Meletakkan kebahagiaan di dalam hati saudara kita. Itu kalau sesama muslim aja gitu, apalagi kepada pasangan atau anak keturunan. Itu pahalanya lebih besar lagi ibu-ibu. Ibu paham? Jadi meletakkan, coba kalau ibu misalnya ngajak teman ibu yang diajak mau, ibu seneng nggak? Sampai dia makan lahap, sampai ditawari tanduk lagi, tanduk maning gitu ya. Kalau dalam bahasa Arabnya zid walau kathir, tambah walaupun banyak gitu kan. Nggak apa-apa, tambah. Dia mau, kita tambah seneng nggak? Kita kan sodakoh toh, dan dia mau nerima sodakoh kita, betul apa nggak Bu? Nah pahala di kita yang menerima ajakan itu 4 tuh. Sedangkan kalau tetap puasa, berapa pahalanya? 1. Dan itu belum tentu itu hati masih ikhlas ketika mengatakan, maaf mbak, afwan mbak, saya sedang saum sunnah. Belum tentu hati itu ikhlas, bisa jadi malah ada sedikit ujub. Timbul tiba-tiba bisikan hati, masa hari Kamis nggak puasa? Nah, pernah nggak ngalamin gitu? Kudu ini kan poso, padahal dia nggak ngerti ini puasa sunnah. Emang setiap orang harus puasa sunnah? Apa ada kewajiban kita puasa sunnah Bu? Nggak ada, mau tetap nampu sunnah ya sunnah, nggak ada yang wajib. Yang wajib itu Ramadan dan qadha dan nazar. Ibu paham? Paham? Atau puasa karena melanggar ketentuan. Misalnya lagi bulan Ramadan malah jima. Hukum pertama apa? Balasannya, kafaratnya, bayar, membebaskan budak. Kalau enggak, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak mampu baru memberikan makan berapa orang? 60 kan?
Nah kalau ibu nggak punya, ya puasa aja 2 bulan berturut. Nah, ini kalau dibatalin itu nggak boleh. Ini wajib. Lah, ya maksud saya ini puasa sunnah. Ngapain kita ngomongin puasa sunnah kita? Jadi seperti ada seseorang ketika sampai dia di Masjid Nabawi, saking bahagianya dia nggak bisa kontrol hatinya. Dia foto itu karpetnya Raudhah, cetek. Alhamdulillah, akhirnya di sepertiga malam aku bisa sujud di Raudhah Masjid Nabawi. Yang like berkah ya guys, cret ngono. Wes. Ngopo to iki? Masa amal ngono kudu update status terus. Buat apa sih, Bu? Mau keluar dari rumah gitu ya. Sendalnya dipoto, dianya enggak cetek bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Semoga langkah ini menuju majelis ilmu diberkahi oleh Allah. Yang like berkah ya guys. Wahai ummahat, jangan lupa kajian hari ini. Ngapain? Itu antara ikhlas dengan pamer kan tipis. Betul apa enggak? Ya, jangan ada yang tersinggung. Terima saja takdirnya. Iya kan? Ya udah batalin aja puasanya. Kembali lagi, ibu terima ajakan dia. Pahalanya berapa tadi? Kurang lebih 4. Setiap satu pahala itu memiliki 10 kebaikan atau 10 kali lipat. Dalilnya dalam surah Al-An'am, saya lupa ayat berapa ya, 160 atau 165. Kata Allah Jalla wa Ala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Ya, dalam surah Al-An'am, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Ayatnya saya lupa, antara 160 atau 165. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, baginya 10 kali lipat. Tuh Bu, ibu itu bukan hanya dapat 4 pahala, peng 10. Berarti berapa? 40. Kalau puasa sunnahnya itu diterima, paling banter pinten? 10. Pilih mana? Tapi kemudian jangan modus. Pas puasa, kamu nggak ngajak aku makan siang. Waduh lah iki. Iki namanya modus. Maksudnya itu menerima ajakan dia itu bagi yang diajak murni, bukan kita malah kamu nggak ngajak makan siang saya. Jangan gitu. Ibu paham maksud saya? Paham? Taib. Di sini ibu diingatkan oleh Allah. Kata Syekh, al-haditsu dalilun ala wujubi ijabati da'wati lima fiha min iqamid da'i wa jalabil maudati wal alfati bainal usri khususan wal muslimina umuman. Ya, di sini yang dikatakan Syekh, dalil ini tentang memenuhi ajakan saudaranya itu wajib. Hukumnya wajib memenuhi ajakan saudaranya dengan apa, Bu? Maksudnya memuliakan ajakan tersebut, terutama kalau yang mengajak itu antara kita dengan anggota keluarga kita. Terutama ini ngapunten ya Bu, misal walaupun ibu sudah masak, atau ini seorang anak nih ya, misalnya dia udah makan masakan istrinya atau masakan suaminya, lalu orang tuanya manggil dia, Do, ke rumah ya, nemeni ibu makan. Kalau itu anak laki wajib loh Bu. Karena kalau anak perempuan dapat panggilan ibunya nggak wajib, dia harus tanya sama suaminya. Ibu paham ya? Karena ibu mutlak milik siapa? Milik suami. Jadi kalau ibu diajak diajak orang tua ibu, sementara suami nggak mengizinkan, boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau saya, Bang, ibu udah masak kemari ya. Walaupun saya udah makan, datang Bu. Karena wajib. Apalagi manggil orang tua dan ajakan itu makan. Ora ketang sithik Bu, 3 sendok, 4 sendok sampai 10 sendok misalnya. Ya makan, ini wajib. Misalnya saudara kandung kita, saudari kandung kita ngajak kita memenuhi undang makan di rumahnya. Misalnya Mbak Yu yang tertua, aku wis masak ki, teko ya Dik, misalnya gitu. Ya ibu harus izin sama suami. Mas, ini dipanggil Mbak Yu, gimana? Anterin dong. Mau dia penuhi, wajib itu. Dan kemudian kata Syekh, bukan hanya kepada keluarga, tetapi juga khususan wal muslimina umuman. Khususan itu kepada keluarga dan secara umum bagi kaum muslimin. Di sini ibu yang dimakan oleh Allah, saya akan bacakan dulu tentang status hukum ini. Wa anal hudura ilaiha kulluha wajib. Sesungguhnya menghadiri hajat saudaranya itu hukumnya wajib. Wa hadza madzhab Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa
wa ba'du tabi'in. Siapakah Bu yang mengatakan wajibnya menghadiri hajat saudaranya? Itu adalah pendapat Abdullah bin Umar. Siapa itu Abdullah bin Umar? Putranya Umar bin Khattab. Kemudian sebagian tabi'in. Wa ahlu zahir wa ba'da syafi'i. Bukan hanya Abdullah bin Umar, bukan hanya sebagian tabi'in, bahkan ahli zahir, yakni madzhab zahiriyah, sebagian ulama syafi'iyah, dan yakni apa? Sebagian ulama syafi'iyah mengatakan ini wajib. Tapi Bu, ada perbedaan pendapat di antara ulama yang lain, termasuk jumhur ulama menghadiri hajat saudaranya itu hukumnya bukan wajib tapi sunnah muakkad. Apa? Maka saya katakan tadi di awal kan, hukum menghadiri hajat saudaranya ada dua. Kalau tidak wajib, sunnah muakkad. Ibu paham nggak maksud saya? Paham Bu? Tapi kalau bagi ibu-ibu, ketika memenuhi hajat saudaranya, ibu kewajiban yang pertama dulu harus diselesaikan. Rumah selesai dulu nih. Misalnya kayak ibu tadi mau ngaji, urusan rumah selesai dulu. Jangan rumah masih berantakan, belum masak. Kalau sudah alhamdulillah. Kalau belum besok jangan diulangi. Jangan sampai keteteran tuh yang nengoma. Kecuali kalau izin sama suami. Mas, ini udah kurapikan, tinggal cuciannya belum tak jerengi mas. Contoh loh ya. Sarapan sudah, anak-anak udah semua. Ini juga kan Sabtu tidak ada daring mas buat anak-anak. Misalnya contoh yang anaknya masih kecil-kecil. Boleh nggak saya kajian? Tidak boleh dek. Kau kubutuhkan di rumah. Misalnya gitu. Jangan berangkat ngaji. Malah ibu, mas nggak tahu mas, ini wajib. Mas nggak ngajari saya agama, tapi mas ngalangi saya ngaji, mas dosa. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Ibu harus izin. Paham ya? Tanggung jawab mas ngajari saya ibadah. Kok mas ngarang-ngalangin saya? Bu, insya Allah jadi rame rumah tangganya. Siapa gurumu? Solahuddin. Keno aku toh. Aku sing keno malah. Ibu paham? Harus izin. Kalau ibu udah clear izinnya udah clear, khalas, berangkat. Ya gitu ya, paham ya? Jangan sampai itu demikian.